Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamadiyah State Islamic University North Sumatra UI Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamadiyah State Islamic University Angkatan Sumatera UIN Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Ismail, NIM 0202173093. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Windari Ditonga, NIM 20202173070 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kholijah Ranbe, NIM 0202173099, jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Arbitrase Asing Internasional di Indonesia, yaitu yang mana mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dan kami berkelompok hanya 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, yaitu saya Siti Kholijah Ranbe, dan anggotanya Rizky Windari Ditonga dan Ridwan Ismail. Dan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Maisaroh SHMH, dan kami dari semester 7 PMC. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan teori dari makalah kami, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan arbitrase internasional di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Carabobo Company atau disebut dengan KBC adalah perusahaan di bawah kontrol Florida Power dan Light and Cleanness Energy of New York yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia yaitu Pertamina. Sebagaimana tersebut di atas, kontrak yang dibuat khususnya dalam klausula penyelesaian sengketa tunduk pada Uncitral Arbitration Rules. Ditinjau dari aspek hukum perdata internasional, hal ini menggunakan titik pertalian berupa pilihan hukum atau disebut dengan choice of law. Pilihan hukum ini dihormati dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, pilihan hukum sebagaimana dimaksud sangat memuaskan bagi mereka yang menganggap kebebasan individu adalah dasar murni dari hukum. Dan yang kedua, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan kepastian berupa kemudahan para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur kontrak tersebut. Dan yang ketiga, akan memberikan efisiensi, manfaat, dan keuntungan. Dan yang keempat, pilihan hukum akan memberikan kepada negara insentif bersaing. Kebebasan daripada pihak dalam memilih hukum dan forum dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa atau disebut dengan mandatory rules. Pembatasan ini ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi, kehidupan modern seperti perlindungan konsumen, pencegahan penyalahgunaan wewenang dari penguasa ekonomi, serta menjaga iklim persaingan
yang adil dalam ekonomi pasar. Alasannya, mengapa forum arbitrase dipilih sangat terkait erat dengan adanya kritik terhadap forum penyelesaian sengketa lain, khususnya pengadilan antara lain. Yang pertama, pengadilan nasional umumnya kurang mempunyai hakim-hakim yang berkompeten atau yang berspesialisasi mengenai hukum komersial internasional. Dan yang kedua, dikeluarkannya putusan pengadilan ternyata tidaklah otomatis perkara yang bersangkutan telah selesai, sebab pihak-pihak kurang puas dengan keputusan tersebut masih mempunyai saluran lain untuk melampiaskan ketidakpuasannya dengan cara mengajukan kembali sengketa tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat banding, sehingga waktunya akan berlarut-larut. Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dan yang kedua, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Dan yang ketiga, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang keempat, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang kelima, putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ke B. Hambatan pelaksanaan arbitrase internasional dan solusinya. Berdasarkan pada pemaparan di atas menunjukkan bahwa putusan arbitrase asing yang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebut dengan putusan arbitrase internasional terkadang tidak mudah diterima dan dilaksanakan, terutama di negara di mana pihak yang dikalahkan berada berbagai alasan akan diajukan untuk menolak suatu pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pada kasus putusan arbitrase internasional antara Pertamina dan PLN melawan PT KBC terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan putusan tersebut tidak dapat diterima dan dilaksanakan, khususnya di Indonesia. Beberapa hambatan dapat diidentifikasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, umum, yaitu public policy, yang mana ketertiban umum adalah lembaga hukum yang paling sering dipakai oleh kebanyakan negara untuk menolak berlakunya hukum asing. Hingga saat ini, belum ada batasan yang pasti mengenai apa itu ketertiban umum public policy. Setiap negara, bahkan setiap orang, akan menafsirkan ketertiban umum secara berbeda. Dalam konteks negara, ketertiban umum sangat terkait erat dengan ideologi yang dianutnya serta konfigurasi politik yang ada pada saat itu. Lembaga ketertiban umum ini juga diterima dalam New York Competition dan Uncitral Model Law, di mana ketertiban umum adalah salah satu alasan untuk menolak suatu putusan arbitrase internasional. Dengan demikian, lembaga ketertiban umum di satu sisi dapat memberikan perlindungan hukum bagi suatu negara dari putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing yang mungkin merugikan kepentingan negara yang bersangkutan. Akan tetapi di sisi lain seringkali bisa dijadikan alat bagi negara yang dikalahkan untuk secara sengaja mencegah putusan arbitrase internasional tersebut, walaupun secara material pada dasarnya putusan dimaksud dapat dilaksanakan. Penulis sepakat bahwa pendapat
pendapat Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa lembaga ketertiban umum hendaknya digunakan seminimal mungkin. 2. Kepentingan nasional atau disebut dengan national interest. Alasan lain seringkali digunakan untuk mencegah atau menolak pelaksanaan putusan arbitrasi internasional adalah alasan kepentingan nasional disebut dengan national interest. Ada persyaratan bahwa hukum yang berlaku harus mendukung terhadap kepentingan nasional, sehingga setiap putusan pengadilan termasuk juga putusan arbitrasi pun hendaknya sesuai atau sejalan dengan kepentingan nasional. Sama dengan ketertiban umum. Lembaga kepentingan nasional ini pun tidak terdapat definisi yang pasti. Setiap negara dapat mendefinisikan sesuai dengan sudut pandang atau disebut dengan point of view masing-masing. Dalam kasus KBC Pertamina berargumen bahwa proyek geothermal yang didatangkan pada masa Orde Baru pada dasarnya tidak memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Dengan lain terdapat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme atau disebut KKN dalam negosiasi dan pembuatan kontrak berdasarkan alasan Pertamina meminta pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase dan ternyata pengadilan mengabulkannya. Dan yang ketiga, adanya gerakan anti-investor asing, anti-foreign investor movement. Ada sebuah kepercayaan bahwa krisis moneter yang terjadi di Asia disebabkan oleh adanya investasi asing. Krisis ekonomi tidak hanya menyebabkan adanya dampak negatif bagi perekonomian negara-negara Asia, tetapi juga menyebabkan terjadinya perubahan kondisi politik. Dan kondisi inilah yang menyebabkan beberapa non-governmental organisasi tersebut dengan NGO atau dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat berargumentasi bahwa agen asing telah mengorbankan hak moral menentukan kebijakan anti korupsi Indonesia. Dan yang ketiga, hal tersebut seringkali menjadi hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrasi internasional di Indonesia, bahwa pada dasarnya sebuah putusan arbitrasi secara umum bersifat final and binding. Putusan yang dihasilkan oleh lembaga arbitrase setelah didaftarkan ke pengadilan negeri atau untuk putusan arbitrasi internasional didaftarkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, maka putusan dimaksud seharusnya sudah dapat dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Inilah hasil presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.